Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Senang sekali kita dapat berhimpun kembali untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau tinggikan Dia, kita mau sembah, kita mau agungkan Dia, Raja di atas segala raja. Bawa pujian dan syukur kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kecintaanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu
Kami persembahkan segenap hidupku, persembahkan. Ku tahu hidupku adalah kami persembahkan segenap hidupku, persembahkan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Sepekan telah berlalu, sepanjang malam Tuhan sudah tolong saat kami beristirahat. Dan pagi hari ini kami boleh kembali di rumah-Mu untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji, meninggikan dan mempermuliakan nama Yesus. Kami undang kuasa Roh Allah bekerja di tengah-tengah kami, melawati setiap kami, menyegarkan kami, memberi kekuatan yang baru kepada setiap kami ya Tuhan. Kami bawa apa yang kami miliki pagi ini di hadapan Tuhan. Kami yakin Kau menerimanya sebagai suatu korban persembahan yang hidup, yang harum di hadapan Tuhan. Pengurapan Allah atas hamba-hamba-Mu, atas pelayan-pelayan-Mu, maupun atas jemaat-Mu semua. Kami semua dapat terhimpun, terkumpul untuk bersepakat, bersehati, meninggikan nama Yesus. Ketika kami memuji nama Engkau, Engkau hadir dan bertahta dalam setiap pujian kami. Sehingga kami merasakan lawatan hadirat Tuhan ada nyata di tengah-tengah kami. Dan kami kembalikan segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu. Kami buka ibadah kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita mau bersuka cita di hadirat Tuhan. Bahwa Dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Hanya dalam nama Yesus ada keselamatan. Haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal.
percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari kita berdiri sama-sama. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, amen. Oh, glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus, dalam nama Yesusku. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang kota benteng, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, sama-sama katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Haleluya. Nyanyikan dengan penuh iman, nyanyikan dengan penuh pengharapan. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, akui Dia yang berkuasa. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama yang membebaskan kita, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama
kembali. Dipersilakan grup Maria memuji mempermuliakan nama Tuhan.
apapun yang terjadi dalam hidup kita, pandanglah Yesus Kristus saja. Dia yang mampu selamatkan kita dari segala hal yang ada. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita berikan korban persembahan yang pertama, sebab Dia hidup, ada hari esok. Ada hari esok buat setiap kita. Mari berdiri bersama-sama. Kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan, kuasa-Mu yang pulihkan, bilur-Mu menyembuhkan, bilur
haleluya. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku, pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang sembuhkanku, penebus yang sembuhkanku, pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulih, pulihkan setiap kami ya Tuhan. Kuasa-Mu memulih, percaya saat firman Tuhan dibentangkan. Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulih. Haleluya. Sembuhkan setiap kami ya Tuhan, sembuhkan. Sembuhkan segala sesuatunya. Percaya Kau berfirman, bilur-Mu yang sembuhkan. Yesus telah mati bagiku. Terima kasih Tuhan. Dialah penebus yang ampuniku, pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang sembuhkanku. Haleluya. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Terima kuasa yang dari tempat maha tinggi. Terima kuasa dari segala apa yang telah kerjakan, yang Yesus telah kerjakan di salib. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh bilur-Mu, terima kesembuhan dalam bilur Yesus. Haleluya. Percaya Kau berfirman, bilur-Mu yang sembuhkan. Kuasa-Mu. Haleluya. Haleluya. Pulihkan umat-Mu, pulihkan gereja-Mu. Oh,
kesembuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Oh saya kau beriman, milikku yang sembuhkan. Percaya kau berfirman, milikku yang sembuhkan. Haleluya. Oh haleluya. 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 Oh haleluya. Alami kuasa Tuhan pagi ini. Oh haleluya. Yesus haleluya. Haleluya. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Ajaib. Ajaib apa yang Tuhan perbuat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita akan masuk doa untuk pemberitaan firman Tuhan. Dengan hormat Bapak Bambang berdoa, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Segala puji, hormat, dan syukur kehadirat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang kami sembah, Juru Selamat hidup kami, yang membimbing kami. Mari Tuhan, pagi ini Tuhan, kami hadir Tuhan, hanya karena kemurahan kasih-Mu di tempat ini, untuk kami menyembah Engkau, memuji Engkau. Sebentar kami mendengar firman-Mu. Mari Tuhan urapi hamba-Mu yang akan bentangkan firman-Mu. Berikan kuasa, berikan rema Tuhan, kekuatan Roh Kudus yang daripada-Mu Tuhan. Setiap firman-Mu menjadi berkat bagi kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh tinggalkan tempat ini tidak akan sia-sia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur bagi Engkau Tuhan. Mari Tuhan Engkau berfirman kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Maaf saya ambil duduk saja. Ya, selamat datang Pak Bambang, keluarga Tuhan Yesus berkati. Kita akan, yaitu sebelum firman Tuhan disampaikan, kita sebelum masuk perjamuan kudus yang berulang tahun. Yang ada maju terus di depan ini aja. Ada 10. Ya. Tolong yang ada langsung. Yang pertama Bapak Jaman, yang kedua Bapak Henry, yang kedua Bapak Arianto atau Kosang, yang keempat Ibu Ria, yang kelima dari Vina, yang keenam anak Panu, yang ketujuh anak Joshua, yang 8 anak Marcel, 9 anak Angel, 10 anak Robert. Tuhan Yesus berkati. Jemaat saya jemput untuk berdiri bersama-sama. Kita akan angkat pujian kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Bahwa lidahku
sekali lagi bahwa lidahku, bahwa lidahku, haleluya, memuji Kau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya Tuhan. Hati kami penuh ucapan syukur pada pagi hari ini, jemaat-Mu yang berulang tahun di bulan Juli. Tuhan tolong satu persatu yang sudah ke depan, kami sebagai hamba-Mu mendoakan satu persatu. Tuhan, kiranya Engkau Allah yang mengetahui semuanya. Engkau berkati dalam iman rohaninya, kesetiaannya, berkati dalam pekerjaannya, berkati dalam sekolahnya, kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati dalam iman kepercayaannya ya Bapak. Kami percaya semua ini karena anugerah dan kemurahan-Mu ya Bapak. Yang sampai hari ini Tuhan memberikan kesehatan, panjang umur dan kuat karena pertolongan-Mu ya Bapak. Terima kasih kami serahkan yang berulang tahun pada pagi ini. Dalam tangan-Mu kami serahkan, dan sebentar kami akan melanjutkan pembacaan yaitu renungan firman-Mu. Kami serahkan dalam tangan urapan hamba-Mu. Berilah Tuhan senantiasa Roh Kudus yang memberi kekuatan. Kami serahkan dalam tangan Kau. Pada pagi hari ini kami memberkati yang berulang tahun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Kaki saya belum begitu kuat untuk berdiri, tapi ini agak sedikit enggak apa-apa ya, biar dengar belakang ya. Kita akan baca pembacaan pagi hari ini yang saya ambil di dalam Injil ya. Di dalam suratan, bukan Injil, suratan Filipi 4 ya. Kalau Injil nanti ya seterusnya. Kita akan baca bersama-sama surat Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat. Kita temukan bersama-sama dengan ayatnya yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Mungkin saudara bertanya ya apa sih Om beri judul ayat apa firman Tuhan khawatir, tapi ayatnya yang kita baca kok seperti ini. Ini kebalikannya ya. Kita manusia semua ada khawatir. Iya Pak ya, betul ya, saya pun juga ada khawatir. Tapi firman Allah katakan, kita baca temukan ayat tersebut, Filipi 4 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melimpahi segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Lewat pembacaan firman Allah tadi sudah berdoa ya. Ayat ini dikatakan saya tulis atas sendiri ya. Ojo ya, bahasa Jawa ya.
Ojo duweni pikiran sing susah. Semua manusia punya pikiran yang susah, ya. Punya. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, firman Tuhan pagi ini berkata, janganlah hendaknya saudara dan saya, ya, tidak memiliki, ya, tidak terus-menerus, yaitu mempunyai rasa kekhawatiran. Itu ayat yang ke-6. Nanti ayat yang ke-7 saya baca sekali lagi. 6, janganlah hendaknya kamu khawatir. Di situ, ya. Judulnya firman Tuhan, khawatir. Ya. Semua manusia yang masih berpikir normal, yang masih berpikir sempurna, pasti memiliki rasa khawatir. Tetapi kenapa firman Tuhan Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Filipi seperti ini? Dalam kekhawatiran boleh datang, dalam ketakutan boleh datang, kesusahan boleh datang, bahkan sakit penyakit pun boleh datang. Tetapi pagi ini, janganlah, berarti ojo duweni pikiran sing susah, sing kuatir apapun yang terjadi, ya, di dalam hidup saudara dan saya. Lalu ayat ini ndak mandek, saudara, ya, boten mandek wonten ngriki, ya. Ayat tadi saya katakan kuatir, ya, tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Untuk mengatasi, untuk menanggulangi saudara dan saya di dalam hidup ini dihantui rasa khawatir. Apa yang diteruskan oleh firman Allah, semua bisa kita teratasi, bisa kita terselesaikan, dan kita bisa menyelesaikan dengan doa tadi. Seterusnya ayat tadi, kepada Allah dalam doa, permohonan dengan mengucap syukur, dengan ucapan syukur. Boleh saudara, ya, itu terjadi. Boleh itu saudara, yaitu menghantui di dalam pikiran kita. Tetapi satu hal yang Yesus inginkan, seperti pujian dalam kaum wanita tadi, melihat anak domba Allah. Siapa saudara? Anak domba Allah tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan saudara dan saya. Anak domba Allah Tuhan Yesus Kristus yang menyelesaikan pagi hari ini kekhawatiran kita. Ayat yang ke-7 saya baca, ya. Katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati kita dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Ini saudara, kita gandengkan ayat 6 bagian bait yang pertama, ya. Khawatir itu tadi. Kenapa ditulis dalam ayat ini? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati, ya. Yang memelihara hidup kita dan pikiran kita. Hati, saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, hati dan pikiran ini menyatu, ya. Kalau hati kita ada rasa takut, ya, hati ini ada pikiran yang, ya, tidak enak, pasti pikiran kita pun, ya, pikiran pun juga akan bekerja juga. Hati yang takut, pikiran pun boleh juga, ya, naik, ya, juga ketakutan. Pikiran, tapi di sini dikatakan, saudara, ya, hati dan pikiranmu, ya,
Tuhan memelihara di dalam Kristus Yesus. Kita dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus, kita disertai oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat yang ke-7 pagi ini Tuhan mau, Tuhan ingin memberi damai sejahtera dalam hidup saudara dan saya. Amin, ya tentunya amin. Di dalam hidup kita ini, lalu sebab Tuhan yang memelihara hati kita dan Tuhan yang memelihara hidup kita di dalam Kristus Yesus, Tuhan yang senantiasa menolong dalam kehidupan kita, Tuhan senantiasa yang menjawab di dalam semua doa-doa yang kita naikkan ke hadirat Tuhan. Kenapa, saudara? Kenapa di dalam ayat yang ke-7 ditulis, ya, supaya kita dipelihara hidup kita, hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati kita. Yang akan menyelesaikan di dalam semuanya kekhawatiran itu tadi. Kalau saudara dan saya punya, yaitu hati, punya pikiran, saudara, pikiran yang salah, ya. Tuhan mau, ya, itu yang membawa di dalam kehidupan kita menuju kepada tadi khawatir tadi, ya. Tapi Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini mau memelihara hati kita supaya pikiran kita, hati kita, kekhawatiran kita dikuasai. Ayat tadi bagian terakhir dikuasai oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh Kristus Yesus. Jadi kita punya atau dapat jawaban, ya saudara. Dapat jawaban di dalam kehidupan saudara dan saya pagi hari ini. Yang penting, saudara, ya, rasa kekhawatiran ini kita serahkan saja kepada Tuhan. Yang seringkali kekhawatiran itu di depan kita atau yang belum terjadi, ya, itu bisa, yang belum terjadi bisa terjadi. Yang belum hal itu, kekhawatiran itu akan datang, ya, tidak usah kita undang, kekhawatiran itu bisa sewaktu-waktu datang dengan sendirinya. Betul, saudara, ya. Datang dengan sendirinya. Itu sebabnya hati kita, pikiran kita, supaya kita serahkan kepada Tuhan di dalam, ya, ayat 7 bagian bawah tadi, memelihara, Tuhan Yesus memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus, ya. Puji Tuhan, dengan pembukaan tadi semua manusia punya rasa khawatir. Biarlah damai sejahtera atau hati dan pikiran saudara dan saya dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus supaya rasa khawatir itu yang mengangkat biar Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kekhawatiran bisa datang. Kekhawatiran bisa terjadi, ya. Saudara, kalau kita merenungkan kebaikan Tuhan itu, ya. Tapi yang seringkali kita lupa kebaikan Tuhan, ya. Rupanya gini, ya. Kenapa wong Tuhan itu sudah memelihara, sudah menyediakan semua yang kami perlukan, yang kami butuhkan. Loh, kekhawatiran itu kok menghantui dalam benak hati kita. Lalu untuk, ya, besok, lusa, minggu, mungkin bulan sudah kita pikir, ya. Sudah kita pikir. Tetapi itu sebabnya menghantui di dalam janganlah hendaknya kamu khawatir. Akhirnya menghantui dalam kehidupan kita. Kekhawatiran atau hari yang akan kita hadapi itu biarlah Tuhan semua yang
mengatur. Kita buka ayatnya ya. Matius pasal yang ke-6, kalau sekarang Matius ya. Tadi keliru, Filipi buka Matius. Sekarang Matius bisa menemukan ayat ini ya. Matius ini bagus sekali. Matius di dalam pasalnya yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama ya, kita temukan, kita baca bersama-sama. Matius di dalam pasalnya yang ke-6 sudah. Matius pasal yang ke-6 di dalam ayatnya yang ke-34. Saya tunggu, kita temukan Injil Matius pasal yang ke-6 dengan ayatnya yang ke-34. 1, 2, 3. Bab, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan pikir besok saya makan apa, ya makan nasi. Itu urusannya Tuhan ya. Tetapi hari ini yang kita hadapi, firman Allah katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Besok dipikir ya besok lagi. Tapi hari ini ya, masa Tuhan tidak memelihara, masa Tuhan tidak menyediakan yang kami sehari-hari makan. Ya. Saudara, firman Allah mengatakan dengan jelas, sebab itu janganlah saudara dan saya khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Besok ada kesusahan sendiri, besok ada berkat sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Pujiannya Ibu Liana apa? Jangan ya, hari besok ya. Kan Bu Liana sering nyanyi itu ya, jangan pikir hari besok ya. Tidak usah. Kekhawatiran yang ada di dalam kehidupan kita yang seringkali, waduh, ya apa ki besok, ya apa ki masa depan anakku, apalagi yang TK masuk kelas 1 ya, kelas 1 naik kelas 2 terus ya, yang kelas 6 meneruskan SMP meneruskan SMA, kuliah ya. Seperti Mbak Pina, Mbak Isma, tidak usah khawatir ya. Di sini dikatakan untuk besok biar urusannya Tuhan, tidak usah kita pikir. Urusannya Tuhan pasti terselesaikan. Pasti ditolong, saudara dan saya ditolong oleh Tuhan. Sebab di sini dikatakan ayat ini janganlah ya. Ya, ayat tadi sebab itu janganlah kamu khawatir tentang hari besok. Pagi hari ini Tuhan tolong kita, pagi ini Tuhan mau memberikan yang kita perlukan, ya, yang kita perlukan sehari-hari. Pagi ini Tuhan mau menyediakan apa yang kita butuhkan untuk sehari-hari. Hari besok, ya, hari besok saudara, Tuhan yang menyediakan semuanya itu. Amin. Hari besok Tuhan yang mengadakan. Hari besok tidak usah kita pikir Tuhan yang menyediakan, tidak mungkin Tuhan akan biarkan ya. Pasti Tuhan menyediakan. Itu sebabnya kekhawatiran itu jangan sampai menguasai di dalam pikiran saudara dan saya. Kalau pikiran saudara dan saya dikuasai oleh rasa khawatir, waduh, masa depan anakku ya apa ya? Biar Tuhan yang mengatur ya. Keperluannya, kebutuhannya. Nah sekarang naik sedikit levelnya. Waduh, aku apa yang bayar? Kanopi sudah diumumkan untuk depan gereja. Kita tanggung bersama, kita pikul bersama, kita gotong bersama. Terus pas-pasan. Nah terus kalau saudara dan saya tidak bertindak,
Lah kapan, saudara? Lah kapan kita ada khawatir terus kita tidak mengerjakan, tidak bertindak. Saudara, kita harus percaya. Kita harus punya iman. Walaupun ini dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir, hari besok, hari yang akan datang, kita pikir 1 minggu yang akan datang, sudah kita pikir, gak usah. Kita pikir sekarang, besok, Senin, Selasa, kita pikir terus ya. Kita yaitu serahkan kepada Tuhan. 1 minggu belum terjadi, sudah dipikir ini. Tuhan, saudara, menyediakan yang kami perlukan. Saudara, saya saksi sedikit mengenai uang. Kalau saya tidak punya uang 10.000 pun, ya tidak punya. Kadang-kadang cucu kami Bebe, Bagong, jaluk duit pun 10.000 tok iki lah, ya bagian loro ya. Naomi ndak tak kasih. Cuma Bebe sama Elsa. Lek ndak punya, ya ndak punya. Kalau saya punya, ya punya. Ya, itu memang prinsip apa istilahnya sebagai hamba Tuhan ya. Apalagi sebagai Bapak Gembala saudara ya. Kalau saya punya uang, ya punya. Sekarang kalau saudara mau korban mungkin 1 juta untuk kanopi. Nah, terus saudara keuangannya cuma 3 juta. Berarti sisa 2 juta selama 1 bulan untuk pikir hari besok ini cukup ponda. Nggak usah. Ya. Nggak usah kita pikir, nggak usah kita itu ya untuk besok, untuk lusa. Untuk apa saudara? Kalau itu kita pikir nambah-nambahi beban ya. Besok urusanmu Tuhan ya. Yang penting sekarang. Sebab firman Allah mengatakan seperti ini. Dikatakan akan hari besok karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Ya. Lalu kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tidak mungkin, saya katakan tidak mungkin jemaat di Tunggul Permanu besok tidak akan makan hari ini ya. Pagi, siang, sore tidak akan makan. Sebab Tuhan tidak memberkati kita. Tidak mungkin. Besok pun Tuhan pasti menyediakan mungkin yang lebih baik. Atau mungkin yang lebih besar. Itu sebabnya pakailah yaitu percaya. Dia katakan supaya yang kita perlukan hari besok Tuhan yang menyediakan semuanya. Nah sekarang dari janganlah khawatir Filipi 4 ayat 6-7, Matius pasal yang ke berapa? Matius pasal yang ke-6 ayat 34 ini Tuhan Yesus berbicara, serahkan semua. Tuhan yang akan turut bekerja, Tuhan yang akan bertindak, Tuhan yang akan melakukan semua. Ayat terakhir, tidak usah lama. Kita baca bersama-sama, kita temukan pemazmur. Biarlah tindakan Tuhan ini boleh terjadi dan bisa mengatasi segala kekhawatiran. Lalu kita bisa mengatakan kepada Tuhan dan bisa bertindak dan bisa melakukan dengan percaya. Saya harus ya belajar memberi ya, korban untuk kerinduan bersama, gotong bersama, pemasangan kanopi. 37 kita serahkan ini dalam tangan Tuhan, belum kita masuk di dalam doa. Ayatnya yang kelima. Ya. Dengan ayatnya yang kelima kita mau menyerah semua. Mazmur 37 di dalam ayat yang kelima, kita ketemu, kalau sudah kita akan baca, yang belum ketemu saya tunggu sebentar. Mazmur 37 ini merupakan ayat yang terakhir, saudara. Mazmur 37 dengan ayatnya yang kelima, 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ia huruf besar adalah Yesus yang akan membela saudara dan saya. Yesus yang akan turut bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya.
Tuhan tidak berdiam diri, saudara. Tuhan tidak meneng aus, tak jarne anakku. Tidak. Tuhan mau bertindak, Tuhan mau bekerja. Ayat 5, 37 dengan Mazmur tadi. Tindakan Allah. Nomor 1, kita menyerah. Filipi 4 ayat yang ke-6 dan 7 diawali huruf paling depan. Janganlah hendaknya kamu khawatir. 37 ayat yang ke-5, baris pertama ya, dalam Mazmur disuruh kita serahkanlah hidupmu kepada Tuhan ya. Dan percaya kepada Yesus ya. Lalu dikatakan percaya kepadanya, ya katakan dan Yesus akan bertindak. Pagi hari ini Yesus mau bertindak, pagi ini Yesus mau bekerja, pagi hari ini Yesus mau turut campur tangan di dalam semuanya. Apa yang kita perlukan, yang kita kerjakan, Yesus bekerja di dalam yaitu kita berada itu di dalam kemenangan. Di sini dikatakan dan yang bertindak Yesus sendiri, bukan kita. Jadi untuk besok tidak usah pikir ya, itu urusannya Yesus sendiri. Kita pikir besok. Kita selesaikan hari ini. Hari ini kita serahkan hidup kita supaya rasa kekhawatiran itu diangkat, dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus dan kita tidak yaitu memikul beban kekhawatiran itu terus menerus. Kita mau serahkan, Tuhan Yesus Kristus mau bertindak. Ayat bagian terakhir tadi dikatakan dan ia akan bertindak. Tidak berdiam diri, saudara ya. Jemaat Tuhan harus semangat. Jemaat Tuhan harus tetap yaitu bekerja, ikut turut bekerja. Kalau Tuhan bekerja, ya Tuhan pun juga, kita pun juga mau bekerja. Tuhan Yesus mau bekerja, ya, dan kita pun juga harus bekerja. Ya. Tuhan bertindak, maka Tuhan pun pasti memberi, menyediakan apa yang kita perlukan. Tuhan Yesus memberkati lewat renungan firman Allah, musik untuk naik ya bersama-sama. Sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, saudara, jemaat bisa berdiri bersama-sama. Angkat pujian yang sering dinyanyikan ya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikan hidup dan pengharapan. Terus seterusnya. Haleluya. Yesus
atas Yesus kau. Yesus kau kebenaran. Tuhan sudah menyelamatkan saudara dan saya. Menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. dan berharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Haleluya. Ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, Kalau ku hidup, haleluya. ku hidup Kita mau belajar pasrah kepada Tuhan. Allah yang menyelamatkan kita. Allah sudah menolong kita. Haleluya. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap, haleluya, haleluya. Kita tetap memandang Tuhan, bukan memandang kelemahan, bukan memandang kekhawatiran kita. Kasih-Mu. Kalau ku hidup, haleluya, ku hidup. Kita pandang Yesus, bukan memandang kekhawatiran kita yang ada di depan kita. Yesus menolong saudara dan saya. Bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup, haleluya. Kita lepaskan kekhawatiran kita, haleluya. Kita lepaskan, kita serahkan kepada Yesus. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Haleluya. Haleluya, saudara. Kekhawatiran boleh datang. Kekhawatiran boleh seringkali membawa ketakutan. Pagi ini saudara, kita mau belajar. Jemaat di tempat ini mau yaitu bersama dengan Yesus, mau menyerah semua kepada Tuhan, agar Tuhan Yesus Kristus yang bertindak untuk besok, untuk seterusnya, biar ditanggung, biar dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yang penting saudara dan saya pada pagi ini menyerah semua kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang bertindak. Rapnya dan kita masuk dalam doa. Kalau ku hidup, haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tenang, Haleluya. terjebak, Haleluya. tak bisa Haleluya. menjauhkan Oh, haleluya. dari kasih-Mu. Selama ku hidup,
firman-Mu menjadi rema iman kami, menjadi bahagian hidup kami. Biar kami mau belajar, kekhawatiran kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hari besok kami serahkan dalam tangan-Mu. Yang penting Tuhan pagi ini mau bertindak di dalam kehidupan kami. Dan seluruh jemaat-Mu sudah mengalami kemenangan dan kelepasan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Sebentar kami akan menerima berkat, yaitu perjamuan kudus, roti dan anggur, tubuh Kristus dan darah Kristus boleh menyatu dalam hidup kami. Pelayan-pelayan-Mu yang akan membagikan berkat perjamuan yang luar biasa ini, Engkau berkati dan Engkau urapi ya Bapak. Kami kerjakan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lewat perjamuan ini kami sudah menang dan kami sudah dilepaskan dari segala kekhawatiran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk jemaat, Bapak Arinowo, Bapak Jaman, Bapak Yirmianova untuk membagikan perjamuan ini. Dengan percaya saudara kita akan terima berkat perjamuan ini. Mengangkat satu pujian bersama-sama dengan darah-Mu. Dengan percaya kita terima berkat roti dan anggur. Haleluya. Padamu Yesus, Yesus Engkaulah Bapa-Ku. Dengan darah-Mu. Haleluya. Aku
Haleluya. Namamu, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. pengabdianku. Haleluya. Pengabdianku hanya pada Yesus. Haleluya. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Haleluya. Kalau semua sudah dapat, sudah dibagikan roti dan anggur, saya jemput sekali lagi untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan makan perjamuan bersama-sama dengan percaya. Selesai pembacaan firman Tuhan dengan iman, ya. Dia katakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, haleluya, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Kristus dengan percaya, dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Kita makan bersama-sama dengan percaya. Terima kasih. Anggur taruh tangan kanan, kita angkat dan kita akan minum bersama-sama selesai pembacaan firman Allah. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan atas pengampunanmu. Terima kasih Tuhan Yesus akan atas pengorbananmu. Kami minum darahmu dengan percaya. Layakkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengan percaya kita minum bersama-sama. Haleluya. Kita katakan saudara, haleluya. Tuhan sudah kerjakan dengan luar biasa 2000 tahun yang sudah lewat. Dengan tubuhnya yang dipecah-pecahkan di kayu salib, di bukit Golgota, dan darahnya yaitu tertumpah, mengucur di dalam dunia dan di atas bumi ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan saudara dan saya dengan percaya sudah diselamatkan, sudah ada di dalam kemenangan. Oh haleluya, oh haleluya. Berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami bersama ya Tuhan. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepada-Mu atas berkat yaitu roti dan anggur tubuh-Mu dan darah-Mu yang sudah kami nikmati bersama-sama, dan seluruh jemaat-Mu yang sudah makan dan minum perjamuan ini sudah diberkati oleh Tuhan, sudah diberi kekuatan. Yang lemah dikuatkan menghadapi problem masalah, Tuhan yang memecahkan rasa kekhawatiran, Tuhan yang sudah angkat pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh mendapatkan kesembuhan bagi yang menderita sakit. Tuhan, Engkau Allah yang menjawab semuanya ya Bapa. Puji syukur hormat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih Bapa, terima kasih memberikan Tuhan Yesus yaitu persembahan yang kedua. Jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik, gelas bisa dikumpulkan. Yang kedua persembahan kita jalankan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus Tuhan baik. Yesus baik, sungguh amat baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus, Engkau baik dan kami bersyukur kepadamu yang dikerjakan oleh hamba-hambamu dan jemaatmu. Persembahan pertama, kedua, 1/10 yang hari ini jemaat kembalikan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati. Semua kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum tutup dalam doa, saudara sudah membaca atau sudah mendapat dalam info gereja. Saya ulangi, saudara, kita yang kedua saja langsung saya baca. Untuk ibadah rumah tangga 12 Juli ya. Rabu 12 Juli bertempat yaitu di dalam keluarga Bapak Jaman ya. Di dalam keluarga Bapak Jaman yaitu untuk ibadah rumah tangga dan Ibu Ngat ya. Ibadah wanita BKSG sebagai sadi Senin yang ketiga, berarti besok ya. Senin yang ketiga
yaitu bertempat di GPDI Kendal Payak, Bapak Ari Sukaton, Ibu Dewi, pukul 17 atau jam 5 sore ya. Yang mau mengikuti bisa yaitu grup gereja ya. Tidak jauh ya dari Kendal Payak ya. Lalu yang ini yang menyumbang korban kanopi dipersilahkan dan saudara sudah tahu sendirilah ya. Tuhan Yesus memberkati. Selasa doa kaum muda ya. Lalu Rabunya rumah tangga, Kamis tetap ibadah tengah minggu, Jumat ibadah kaum wanita ya. Jumat pertama, Jumat ibadah kaum wanita, Sabtu ibadah kaum muda, Minggu seperti pagi ini tidak ada perubahan, tetap ibadah raya 8:30. Nanti kita akan berdoa buat Ibu Nike Mandasari ya, di mana di bulan ini atau hari-hari ini, entah besok atau entah lusa, menghadapi dalam kelahiran anak yang kedua, supaya anak nanti lahir dengan sehat dan tidak ada kendala, tidak ada sesuatu apapun, kita bawa dalam doa supaya lahir dengan lancar, gitu aja ya. Tuhan Yesus memberkati. Bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri dalam ibadah. Hari kita akan angkat pujian yang kita tutup dalam doa ibadah atau doa berkat ya. Kita akan angkat, angkat tanganku apa itu awalnya. Ku akan angkat tangan itu awalnya apa itu? Ku angkat tangan. Bila ku angkat tanganku Kita menyerah yang Tuhan. jangan turun tangan Membela sebab Dia baik, sungguh sungguh baik. mujizatnya telah dinyatakan. Dan tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Oh, haleluya. Angkat tanganku menyerahkan. Haleluya. Ku tahu pasti buka jalan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Tahu buka jalan. Haleluya. Terima kasih. Nanti grup Marta ya, tinggal pujian grup Marta. Bapa yang di surga, Kau sudah pimpin awal, pertengahan sampai akhir. Engkau memberkati kami semua yang sudah hadir, baik keluarga Bapak Bambang bersama-sama beribadah Tuhan, mungkin yang lain pun Tuhan Kau memberkati. Kalau sebentar Tuhan berlatih pujian grup Marta dan jemaatmu sebentar untuk mengakhiri dalam ibadah ini pulang, Allah menyertai juga Mas Bambang sekeluarga, mungkin hari ini meneruskan perjalanan pulang ke Probolinggo, kendaraan yang dibawa pun juga Allah menyelamatkan. Berdoa buat istri dari Bapak Yeremianupa, Ibu Nike Mandasari, di mana Tuhan di hari-hari ini menjelang kelahiran anak yang kedua, kami berdoa supaya Tuhan yang campur tangan, segala kebimbangan, kekhawatiran seperti firman-Mu sudah dijauhkan dan boleh berjalan dengan lancar saat melahirkan dan tiba melahirkannya ya Bapak, dengan selamat, dengan baik karena penyertaan Tuhan. Berkati keluarga jemaat-Mu semua,
yang bekerja, yang berusaha, apapun yang diusahakan Tuhan memberkati. Keperluan yang diperlukan, butuhkan sehari-hari, Tuhan memberkati. Untuk berkorban bersama-sama dalam pemasangan kanopi di depan gereja, Tuhan memberkati. Biarlah uluran tangan supaya kami tidak memiliki yaitu khawatir, kami boleh mempersembahkan dan berkorban untuk kebenaran yaitu firman Allah dan berdiri di dalam kebenaran-Mu supaya jemaat-Mu melakukan semua dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati kami semua yang sudah hadir bersama-sama ya Tuhan. Meninggalkan tempat ini pulang membawa suatu kemenangan. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita. Terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Menjadi bagian kami bersama. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menyertai kami bersama dan kami pulang dengan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir pada siang hari ini. Kami mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati saudara dan